7 fakta Yesus sebagai Mesias. Gelar terpenting Yesus sekaligus menimbulkan perdebatan tajam adalah Mesias. Siapa Mesias itu menjadi misteri bagi umat Yahudi yang masih menantikan kedatangan Mesias. Sedangkan umat Kristen sudah mengenal Yesus sebagai Mesias. Alkitab Perjanjian Baru mencatat murid-murid Yesus yang menyebut Yesus sebagai Mesias antara lain Andreas, Simon Petrus, dan Yohanes. Rasul Paulus disebut berulang-ulang menginjil dengan topik utama Yesus adalah Mesias. Jadi, apa dasar umat Kristen meyakini Yesus adalah Mesias? Inilah 7 fakta Yesus sebagai Mesias. 1. Mesias menurut tradisi Yahudi. Dalam Alkitab Yahudi, Mesias berasal dari kata Masyah yang artinya diurapi. Yang diurapi adalah seorang raja atau imam besar. Raja Kores dari Persia disebut juga yang diurapi, karena memulangkan orang Yahudi dari pembuangan di Babilonia kembali ke tanah perjanjian wilayah Israel sekarang. Namun Kores bukanlah Mesias yang dinantikan orang Yahudi, sebab dalam tradisi Yahudi ada 2 pendapat konsep Mesias. Pertama, Mesias dari keturunan Daud yang akan memimpin dan memulihkan Israel. Kedua, Mesias dari keturunan Yusuf yang menjadi pemimpin militer Israel dalam perang Gog dan Magog. Konsep Mesias ini dikenal juga oleh murid-murid. Karena itu, sebelum Yesus terangkat ke sorga, murid-murid bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Pertanyaan ini muncul karena Yesus dipercaya murid-murid sebagai Mesias dari keturunan Daud. Ketika Yesus datang kembali menjemput orang percaya atau rapture, saat itulah orang Yahudi melihat kedatangan Mesias untuk pertama kali, yang sesungguhnya adalah Yesus itu sendiri, yang ditolak 2000 tahun silam oleh orang Yahudi. 2. Mesias adalah nama Yesus. Matius mencatat silsilah Yesus dan menyebut Yesus yang disebut Kristus. Kristus dari kata Kristos atau Mesias dalam bahasa Yunani. Saat datang menemui gembala di padang, malaikat berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Jadi malaikat mengkonfirmasi Mesias atau Kristus adalah nama Yesus. Karena itulah kita menyebut nama Yesus, Yesus Kristus. Ketika murid-murid bertanya tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus berkata, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Namaku yang disebut Yesus adalah Mesias." Pada hari raya Hanukah, orang-orang Yahudi di Bait Suci bertanya kepada Yesus, "Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus tidak membantah sebutan Mesias itu, tetapi menjawab, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya." 3. Mesias adalah Raja Israel. Orang Yahudi mengenal Mesias sebagai raja atau imam besar yang diurapi. Karena itu, ketika Yesus lahir, orang Majus datang untuk menyembah Yesus, raja orang Yahudi, dan membuat geger Yerusalem. Yohanes menulis, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Yesus adalah keturunan dari suku Yehuda, suku Daud, dan lahir di Betlehem, sehingga menggenapi nubuatan para nabi. Mesias identik sebagai Raja Israel juga muncul saat penyaliban Yesus ketika imam kepala dan ahli Taurat mengolok-ngolokkan Yesus pada waktu disalib. Mereka berkata, "Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Saudara, peran Mesias sebagai Raja Israel inilah yang belum digenapi, sebab baru akan terjadi nanti. Saat Yesus memerintah sebagai Raja, maka orang percaya akan turut memerintah bersama Mesias selama 1000 tahun. 4. Mesias sebagai keselamatan dari Tuhan. Pengakuan Yesus sebagai Mesias diperkatakan oleh Simeon, seorang Yahudi yang saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, karena Israel sedang dijajah Romawi.
Roh Kudus telah menyatakan kepada Simeon bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ketika Simeon melihat bayi Yesus di bait suci, Simeon berkata, "Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dari pengakuan Simeon ini, kita mengetahui kedatangan Yesus ke dunia pertama kali untuk menyediakan keselamatan bagi segala bangsa, dan kedua, Mesias akan membawa kemuliaan bagi bangsa Israel. Meski murid-murid mengenal Yesus sebagai Mesias, Yesus melarang mereka memberitahukan kepada orang lain, sesama orang Yahudi. Namun kepada perempuan Samaria yang Yesus temui di sumur Yakub, Yesus justru mengungkapkan ia adalah Mesias. 5. Mesias duduk di sebelah kanan Allah. Konfirmasi paling penting dari Yesus sendiri bahwa ia adalah Mesias muncul saat Yesus di hadapan imam besar menjelang penyaliban Yesus. Imam besar berkata, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Pada momen tersebut, Yesus tidak membantah pertanyaan imam besar tentang Mesias. Justru Yesus menegaskan bahwa ia akan duduk di sebelah kanan Allah yang melambangkan otoritas dan kuasa. Karena itulah Yesus dianggap menghujat Allah oleh imam besar, sehingga berujung pada hukuman mati. 6. Mesias harus menderita dan bangkit kembali. Setelah Yesus bangkit, murid-murid Yesus belum memahami kebangkitan Yesus, sehingga Yesus perlu menjelaskan kepada murid-murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem." Saudara, Yesus merujuk pada nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 53. Mesias akan dibunuh dan menanggung dosa manusia. Tujuh Mesias palsu muncul pada akhir zaman. Yesus juga memberitahukan kepada murid-murid mengenai munculnya Mesias palsu menjelang penderitaan akhir zaman. Saudara, cuma Mesias asli yang bisa memperingatkan orang lain tentang adanya Mesias palsu, sekalipun disertai tanda yang dahsyat serta mujizat-mujizat. Mesias sejati hanya Yesus, sebab cuma Yesus yang memenuhi fakta-fakta dalam Alkitab. Ikuti terus video-video literasi tentang Israel, Alkitab, dan kekristenan bersama Fakta Israel. Terima kasih Anda sudah mendukung pelayanan kami. Salam damai dari Fakta Israel.